Kalau dalam hidup orang-orang Melayu ni tuan-tuan, orang-orang Islam di Indonesia ni, simpulan sihir itu ialah apa yang berupa, apa yang selalu kita sebut tangkal azimat. Tangkal azimat itu adalah simpulan sihir. Karena itulah maka tangkal azimat ini adalah salah satu ilmu dan amalan sihir. Kan ramai orang pakai tangkal. Yang niaga nak laris pakai tangkal pelaris, ya. Si suami, ya, nak kahwin lagi pun pakai tangkal. Si isteri takut suami kahwin lain pun pakai tangkal, ya. Sekarang selalu insiden ada tangkal taruh dalam kereta. Di sana sini dengar rompakan, takut rumah ini kerompak. Keliling rumah dipagar dengan tangkal. Tangkal, tuan-tuan. Tangkal ini adalah salah satu simpulan sihir. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, man alaka faqad asraka. Siapa pakai tangkal, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah. Pakai tangkal tuan-tuan bukan hanya dimasukkan kocek, bukan diikat. Letak di rumah pun pakai tangkal. Taruh dalam kereta pun pakai tangkal. Letak atas halang pintu pun pakai tangkal. Ditanam keliling rumah pun berarti pakai tangkal. Rasulullah kata, siapa pakai tangkal, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah. Kita semayang tuan-tuan, kita pergi haji, tapi tangkal kita berpuluh-puluh. Balik haji kita rasa Allah, mudah-mudahan haji aku haji mabrur. Semayang 5 waktu, mudah-mudahan semayang aku semayang khusyuk. Macam mana tuan-tuan? Di satu pihak kita beribadat sungguh-sungguh, mengharap keridhaan Allah. Di satu pihak yang lain, kita bersengkongkol dengan syaitan, musuh utama kita. Kita tak sedar. Ini tangkal. Tapi ada juga ustaz-ustaz kata, kalau tangkal ini dibuat daripada ayat Quran, boleh, harus. Sebenarnya tuan-tuan, majoriti ulama mengatakan haram. Kerana hadis Nabi tadi adalah hadis yang mutlak, tak ada kait-kaitnya. Apa juga tangkal adalah haram. Adapun orang yang mengharuskan menulis ayat-ayat Quran ini untuk tangkal, mereka ini tidak mempunyai dalil yang kuat. Dalilnya sangat lemah, sehingga bukan dalil lagi dah. Apa dalilnya? Satu masa zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ada menulis beberapa ayat Quran yang ringkas digantungkan dekat leher budak. Jadi ini ditafsirkan oleh orang yang mengharuskan membuat tangkal daripada ayat Quran, karena Sayyidina Umar telah buat tangkal daripada ayat Quran digantung di leher budak. Lalu dijawablah ulama yang mengharamkan ayat Quran untuk dijadikan tangkal. Kata mereka, Sayyidina Umar tulis ayat Quran itu digantung di leher budak bukan tujuan untuk tangkal, tapi tujuan supaya budak itu cepat menghafal, dapat menghafal ayat itu. Karena hafalan budak itu sangat lemah, perlu dibantu. Lagipun Sayyidina Umar sebagai khalifah dan seorang yang tegas dalam hukum hakam, tidak layaklah kalau kita tuduh, kalau kita andaikan bahawa Sayyidina Umar itu buat tangkal daripada ayat Quran. Sebab itulah tuan-tuan, majoriti ulama mengatakan haram juga. Katalah ayat Quran yang ditulis tuan-tuan, bila letak sini, kan pergantungan kita itu berat, pergantungan kita itu kuat pada tangkal.
Sehingga tangkal yang dari ayat Quran tadi kalau tertinggal, kita rasa aduh tertinggal tangkal. Pada masa itu Allah di mana tuan-tuan? Allah sudah hilang. Ketika saya merawat orang tuan-tuan, orang tua-tua yang susah meninggal dunia, saya dipanggil. Bila saya siasat-siasat, tanya keluarga, tanya isteri, tanya anak, ada tak si ayah simpan tangkal, pakai tangkal? Kebanyakannya kata ada. Lalu saya minta, antara tangkal yang dipakai oleh mereka ini ialah tangkal untuk perang, selendang merah. Bila saya buka, dalam kain merah ini tulisan-tulisan ayat Quran. Tak ada pun gambar ular ke, gambar bintang atau gambar apa-apa seperti tangkal orang-orang kafir, tidak ada. Semuanya ayat Quran. Tapi oleh kerana dianggap itu sebagai tangkal yang boleh melindungi, boleh menjadikan kebal, boleh menjadikan hebat, maka syaitan yang menjadi rakan, yang menjaga tangkal-tangkal ini, itulah salah satu sebab orang-orang ini susah meninggal dunia. Bila saya ambil, saya bakar, kejap saja orang ini meninggal dunia. Pengalaman saya memang banyak tuan-tuan. Masa tidak mengizinkan kita, cukuplah tentang tangkal itu saya ceritakan begitu. Ayat Quran pun tidak boleh. Tapi itulah ustaz-ustaz kita kata, bila tulis ayat-ayat Quran ni, dia kata ini bukan azimat, ini bukan tangkal, ini ta'wiz. Ta'wiz ini pelindung. Kan sama saja. Ini wafak, sedangkan kesannya sama. Sama saja. Sebab itulah hendaklah kita pandang hadis Nabi tadi, siapa yang pakai tangkal ada dia telah menyekutukan Allah. Itu hadis itu adalah mutlak. Tak kira tangkal dibuat daripada apa sekalipun, haram dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.